Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-28 ini didukung oleh para pemain Mamo Pratomo sebagai Kertanegara, Heri sebagai Dyah Wijaya, Kasdu Dewa sebagai Lembu Sora, Otis Perkasa sebagai Mengci, Asdi Swastra sebagai Empu Ranubaya, Dibyo sebagai pelayan, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pagi itu, Prabu Kertanegara memimpin pertemuan di Balai Paseban Agung yang dihadiri para pembesar kerajaan. Hadir pula ketiga utusan dari negeri Mongolia. Suasana menjadi tegang begitu pembicaraan sampai ke masalah pembunuhan seorang prajurit Singasari di pintu gerbang istana. Aku sangat menyesalkan mengapa hal ini bisa terjadi. Kami pun sangat menyesalkannya, Tuan. Tutup mulutmu. Aku yang akan bicara, bukan kau. Bukan siapa-siapa. Akulah yang akan memutuskan perkara ini. Tapi kami juga punya hak untuk bicara. Aku raja di sini. Dan kami adalah utusan seorang raja pula. Kami datang kemari mengemban titah seorang raja besar.
seorang kaisar yang sudah menaklukkan seluruh daratan Cina dan bahkan sampai ke negeri Campa. Tuan Kertanegara tidak pada tempatnya memandang rendah kehadiran kami ya. Siapa itu yang memandang rendah? Kau jangan memutar balikkan cerita. Justru kalian inilah utusan yang tidak tahu diri. Aku ragu-ragu sekarang. Apakah kalian sekedar utusan ataukah mata-mata kerajaan asing? Kalau tuanku seorang raja besar, tuanku tidak akan berkata seperti itu. Mana buktinya bahwa kami mata-mata? Kami datang secara baik. Kami datang melalui pintu gerbang depan dan bukan menyelinap melalui pintu belakang. Apapun yang kau katakan, kehadiran kalian di sini telah membuat keributan. Bahkan telah menyebabkan kematian salah seorang prajuritku. Kalau soal kematian prajurit Singasari itu mau Tuan jadikan suatu perkara, kami berhak untuk membela diri kami. Kami justru tidak tahu apa-apa. Kami diserang oleh 2 orang prajurit. Dan hal seperti itu terjadi sampai 2 kali. Yang pertama kami alami waktu berada di rumah penginapan. Kalau soal tuntut-menuntut, kamilah seharusnya yang menuntut. Karena kami telah diperlakukan dengan seenaknya. Kami tidak dihargai sebagai utusan dan kami telah ditelantarkan. Aku tidak pernah mentelantarkan tamu-tamuku. Kalau memang tamu itu pantas mendapat penghargaan yang semestinya. Jadi menurut Tuan, kami tidak pantas mendapat penghargaan. Kalian mabok-mabok di negeri yang kalian kunjungi. Kalian membuat keributan hingga salah seorang prajurit kami terbunuh. Apakah itu perbuatan utusan yang pantas mendapatkan penghargaan? Kalian harus bisa berkaca dengan baik sebelum pergi kemana-mana. Iya, Tuan Kertanegara. Tuan telah menghina kami habis-habisan. Kami tidak akan melupakan kata-kata Tuan itu. Mengci! Kalau kau tidak terima, kau boleh melaporkan hal ini kepada kaisarmu. Maaf, Gusti. Sebaiknya pembicaraan mengenai peristiwa pembunuhan itu ditangguhkan dulu. Jangan ikut campur urusan ini, Paman Lembu Sora. Orang-orang Mongolia ini terlalu kurang ajar. Dan Tuan adalah seorang raja yang tidak tahu wadas kesopanan. Mengci! Kalau kau masih mengumbar mulutmu, kau dan teman-temanmu itu bisa tidak akan pernah pulang ke negeri leluhurmu. Maaf, Ayahanda Prabu. Hamba mohon hendaknya Ayahanda Prabu bisa mengekang hawa nafsu. Bagaimanapun mereka adalah utusan seorang raja. Sanggrama Wijaya, aku bukan anak kecil. Aku tidak membutuhkan nasihat siapa-siapa. Mengci, apa maumu sekarang? Katakan, mumpung aku masih duduk di singgasana ini. Kami hanya menyayangkan. Sebenarnya negeri ini indah sekali, tapi kami tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Aku pun tidak membutuhkan kehadiranmu di sini terlalu lama. Aku tidak pernah mengundangmu. Kalau kalian tidak kerasan, kalian boleh pergi segera dari sini. Kami akan segera pergi setelah mendapat jawaban surat dari pemerintah Singasari. Hei, dengar! Kalian tidak akan pernah mendapat jawaban surat itu. Kalau begitu, artinya Tuan telah menghina raja kami, ya? Kau boleh mengatakan demikian pada Kublai Khan. Nah, lihat. Aku tidak sudi menjawab surat kaisarmu. Singasari tidak pernah memandang perlu bersahabat dengan negeri Mongolia. Tuan telah berani melobek-lobek surat kaisar kami, ya? Tahukah Tuan apa itu artinya?
Artinya aku menutup pintu persahabatan dengan kaisarmu itu, goblok. Singasari, kasihan negeri yang cantik jelita ini ya. Suatu ketika negeri ini akan hancur lebur. Karena tidak tahan lagi memendung hawa amarahnya mendengar kata-kata Mengci, Prabu Kertanegara segera mencabut kerisnya. Sang Rama Wijaya atau Dyah Wijaya buru-buru melompat untuk menghalangi ayah mertuanya. Oh, ayah. Jangan Ayahanda Prabu. Sang Rama Wijaya, minggir kau! Ampun Gusti, sarungkan kembali keris Gusti Kertanegara. Ingat, apa yang Gusti lakukan bisa menyangkut ribuan rakyat Singasari yang tidak tahu apa-apa. Mereka bisa menjadi korban perselisihan ini, Gusti. Paman Lembusora, jangan menghalangi aku. Aku melakukan ini justru untuk Singasari yang besar, Singasari yang megah perkasa. Mereka itu, utusan-utusan dari Mongolia itu, rupanya belum tahu siapa Kertanegara. Maaf, Tuan Kertanegara. Bagaimana Singasari bisa menjadi besar, bisa menjadi megah dan perkasa, kalau rajanya berjiwa kerdil? Gerakan Prabu Kertanegara sangat cepat, terbawa oleh hawa amarah yang hebat. Keris di tangannya membabat leher Mengci, tapi Mengci segera menangkis dengan pedangnya. Sabetan yang kedua menyusul, dan kali ini Mengci terlambat menghindar hingga wajahnya menjadi korban. Darah menetes di lantai Balai Paseban Agung. Sambil meraba wajahnya yang terluka, utusan dari Mongolia itu menuding ke arah Prabu Kertanegara. Kau raja yang tak tahu adat kesopanan, wah. Kau berani melukai seorang utusan? Aku tidak terima. Aku akan melaporkan hal ini pada kaisar, loh. Laporkan pada kaisarmu. Tidak, nantinya Kertanegara akan jadi gentar. Sambil mengusap darah yang masih mengalir dari luka di wajahnya, Mengci dan dua orang temannya bergegas meninggalkan Balai Paseban Agung. Ayahanda memang keterlaluan. Kalau utusan yang bernama Mengci itu tidak segera mundur dan menyarungkan pedangnya, dia bisa pulang ke negerinya tinggal nama. Hamba yakin peristiwa ini akan membawa buntut kelak di kemudian hari, Gusti. Ya, kita telah gagal mengendalikan Ayahanda. Darah sudah memercik di lantai Paseban Agung. Ya, semuanya sudah terjadi, Gusti. Mau tidak mau, kita semua harus berani memikul akibatnya. Kalau sewaktu-waktu Kubilai Khan mengirim bala tentara ke Singasari, kita harus melawan mereka sampai titik darah yang terakhir. Saya tak habis pikir, Paman Lembusora. Mengapa Ayahanda Prabu tidak berpikir panjang? Mengapa selalu terburu nafsu? Oh iya, Gusti Sang Rama Wijaya. Bagaimana beritanya mengenai Pranaraja? Pranaraja gagal meredakan kemarahan Mengci itu. Orang-orang Mongolia itu langsung meninggalkan rumah penginapan menuju pantai Tuban. Maaf Gusti, kalau Pranaraja gagal, mengapa Gusti tidak mengulanginya? Maksud Paman, aku harus membujuk mereka itu. Apakah itu ada gunanya, Paman Busora? Hamba tidak dapat memastikan apakah ada gunanya atau tidak. Tetapi bukankah setiap usaha perlu dicoba? Kalau Gusti menyusul mereka sekarang ini, hamba rasa masih punya kesempatan untuk menemui mereka. Baiklah. Aku kira saran Paman Lembusora cukup masuk akal. Bukan kita takut berperang melawan bala tentara Kubilai Khan, Gusti.
Tapi masih banyak persoalan di dalam negeri yang perlu ditangani. Terutama masalah kerusuhan yang melanda Singasari. Baiklah, Paman. Tolong siapkan kudaku. Kita berangkat secara diam-diam melewati pintu gerbang samping kiri. Sang Rama Wijaya atau Dyah Wijaya, putra mantu Sang Prabu Kertanegara, malam itu juga berangkat menyusul Mengci dan 2 orang temannya. Lembu Sora mengiringi di belakangnya. Malam itu mereka terus berkuda melintasi beberapa buah desa. Mereka hanya istirahat beberapa saat saja di desa Mameling. Menjelang pagi hari, mereka memasuki perbatasan desa Sarwadharma. Dan secara kebetulan sekali, mereka bertemu dengan Mengci dan 2 orang temannya di depan sebuah bangunan candi. Maaf, Tuan Mengci. Saya mengganggu sebentar. Saya seperti pernah melihat Tuan. Beliau adalah Gusti Sang Rama Wijaya, putra mantu Sang Prabu Kertanegara. Apakah Tuan diutus Kertanegara untuk minta maaf pada kami ya? Saya sangat menyesalkan peristiwa di Balai Paseban Agung kemarin. Dan secara pribadi saya ingin minta maaf pada tuan-tuan. Raja Singasari itu berhati culas. Kukira dia tidak sehebat seperti yang disombongkannya. Memang demikianlah watak Ayahanda Prabu. Iya, Tuan tidak perlu mengambil hati. Memang demikianlah perangai Sang Prabu. Mudah tersinggung, mudah marah, tetapi juga mudah pula melupakan semuanya. Tuan-tuan ingin aku melupakan golesan di wajahku ini ya? Itu tidak akan terjadi. Kertanegara harus bertanggung jawab atas luka di wajahku ini, wah. Nah, silahkan kembali ke Singasari dan katakan pada ayah mertua Tuan bahwa Mengci tetap akan meneruskan perkara ini ke tangan Kaisar. Sang Rama Wijaya tercenung sesaat sambil menggenggam tali kekang kudanya. Lembu Sora nampak sangat kecewa melihat sikap Mengci dan 2 orang temannya itu. Bagaimana, Paman? Agak sulit, Gusti. Kalau begitu tak ada gunanya kita di sini. Mari kita kembali ke Singasari. Mana guci tuaknya? Mana, kasihan mangkokku ini sudah kosong dari tadi. Ayo. Tambah tuaknya, Pak Tuan. Iya, semangkok lagi. Ayo. Tapi jangan sampai mabok ya. Kalau takut mabuk jangan masuk rumah minum. Tinggal di rumah saja, membantu istri mengupas bawang merah. Ayo, mana tuang sini? Ayo. Tua-tua bukannya sadar malah mabok-mabokkan. Jangan ngomong begitu. Kalau tidak senang orang mabuk, jangan membuka rumah minum. Aku membuka rumah minum ini mau cari untung, cari duit. Bukan mau membersihkan muntahan orang mabok atau menggotong orang mabok rumahnya. Orang ini mau cari enaknya sendiri saja. Kau mau ngajak ribut ya, Pak Tua ya? Nah ini, aku paling benci orang mabok.
karena selalu membuat keributan di mana-mana. Tidak selalu begitu. Itu pekerjaan anak-anak muda yang berjiwa pengecut. Mereka mabok supaya timbul keberaniannya. Lalu semua orang lewat ditantang berkelahi. Ya tentu saja ribut. Kalau kau mabuk untuk apa? Untuk melupakan kekasihmu di seberang sana, Pak Tua? Tidak usah dipikir. Kekasihmu sudah disamber orang. Orang ini pintar melucu juga. Jangan khawatir. Aku tidak akan mabuk. Aku minum semangkuk 2 mangkuk sekedar untuk menghangatkan tubuh. Supaya penyakit tulangku tidak terlalu nyeri. Aku tentu bukanlah tukang minum yang konyol seperti 3 orang asing itu. Kau mendengar juga berita itu, Pak Tua? Telingaku tidak akan menjadi rusak hanya karena minum semangkuk 2 mangkuk tua. Ya, tentu saja aku mendengar berita itu. Berita itu terbang dengan cepat seperti punya sayap Raja Wali. Hampir semua orang tahu. Anak-anak kecil saja ribut membicarakan mereka. Tapi itu salah mereka sendiri. Minum di luar takaran dan akhirnya membuat keributan. Seorang prajurit terbunuh dan... Jangan kau teruskan lagi, Pak Tua. Jangan kau teruskan lagi. 3 orang asing yang kau ceritakan itu sekarang ada di sini. Memang benar apa yang dikatakan pelayan rumah minum itu. Mengci dan 2 orang temannya saat itu singgah di rumah minumnya. Semenjak meninggalkan perbatasan kota Singasari, mereka bertiga merasa enggan untuk singgah di mana-mana karena merasa menjadi perhatian orang di sepanjang perjalanannya. Bahkan di desa Sarwa Dharma, mereka sempat menjadi perhatian penduduk setelah sebelumnya terdengar bunyi kentongan bersahut-sahutan. Ada apa, pelayan? Kau pasti membicarakan kami, ya? Kami sudah tidak tahan lagi. Kami utusan dari sebuah negeri yang besar, loh. Tapi di sini kami menjadi buahan tontonan orang-orang. Maaf, Tuan. Apakah araknya perlu ditambah lagi, Tuan? Tidak. Wah, arak negeri ini tidak enak. Pahit. Aku tidak doyan. Kalau begitu, akan saya ganti saja dengan air biasa, Tuan. Duduk. Aku tidak membutuhkan apa-apa. Aku hanya ingin tahu, apakah kau tadi sedang membicarakan kami atau tidak? Kau kira kami senang menjadi bahan pembicaraan murahan seperti itu? Dengar, rajamu, Kertanegara itulah yang patut dibicarakan di seluruh negeri ini. Rajamu yang tengik dan kelakuannya seperti badak itulah yang pantas ditertawakan orang. Maaf, Tuan. Jangan bicara seperti itu. Mengapa? Mengapa tidak boleh? Siapa yang melarang? Pembicaraan Tuan bisa mengundang bahaya. Aku tidak takut, tuh. Aku tidak takut berhadapan dengan prajurit Singasari, ya. Kami pun prajurit pilihan di negeri kami, ya. Lihat, kalau ada prajurit yang berani melarangku, dia harus berani pula menghadapi pedangku ini, ya. Kalau kau ikut-ikut melarang, kepalamu akan segera putus, dan menggelinding di lantai rumah minum ini. Tahu? Mengapa kau tertawa, Pak Tua? Tidak. Itu lucu sekali. Apanya yang lucu? Pedangmu itu lucu sekali bentuknya. Pak Tua, kau jangan sembarangan tertawa. Kau tahu,
pedangku ini pernah 2 kali ikut dalam pertempuran besar. Oh iya. Dia sudah membunuh puluhan orang. Tapi pedangmu itu memang lucu. Pantasnya untuk memotong bonggol-bonggol kayu hutan. Pulang aja loh. Kali ini pun aku menjadi tertawa nolang tua bangka tak berguna. Jangan Tuan, jangan. Maafkan dia Tuan. Dia memang agak tidak beres otaknya. Minggir kau pelayan. Aku sudah tidak sabar lagi loh. Kunuk tua. Itu akan merasakan ketajaman mata pedangku. Dia. Karena marahnya, Meng Chi menebaskan pedangnya ke arah Pak Tua yang segera melompat ke samping. Pedang yang besar itu berkelebat dan akhirnya membelah menjadi 2 sebuah meja minum. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Siapakah Pak Tua yang berani itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.